Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem produksi peralatan konversi energi. Keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari ketergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. B. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. Listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. D. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, diantaranya membuat es balok atau mengawetkan ikan, untuk pendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, kegiatan di industri kecil. F. Terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Potensi produk bidang konversi. Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Contoh, limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Potensi alam berupa sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun dan potensi angin di daerah pantai yang memungkinkan untuk pembangkit listrik energi baru terbarukan melalui panel surya dan turbin bertenaga angin. Energi listrik yang dibangkitkan oleh panel surya dan turbin bertenaga angin berpotensi untuk dimanfaatkan pada proses elektrolisis air guna memproduksi gas H2 yang dapat dipakai oleh fuel cell. Bahan bakar baru yang aman dan ramah lingkungan diperlukan untuk menggantikan biaya bahan bakar fosil. Fuel cell dengan bahan bakar gas H2 dan O2 sebagai alternatif yang tepat, sebab gas buang berupa air sangat ramah lingkungan. Tanaman seperti jagung, singkong, tebu, nira, sagu, sorghum, berbagai jenis rumput laut, kayu yang mengandung selulosa. Pencernaan yang baik, melakukan upaya budidaya dengan menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang akan dapat memberikan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengertian fuel cell dalam bahasa Indonesia disebut dengan sel bahan bakar. Prinsip operasi dari alat fuel cell mirip dengan baterai, yaitu reaksi kimia yang dipergunakan untuk menghasilkan arus listrik. Fuel cell sendiri adalah perangkat yang merubah energi kimia secara langsung menjadi energi listrik. Fuel cell bisa dikatakan sebagai perangkat yang menghasilkan daya dengan kombinasi bahan bakar dan oksigen. Perbedaan utama dengan baterai adalah bahwa fuel cell menggunakan asupan bahan bakar yang dapat terus-menerus dialirkan ke dalam fuel cell, sehingga fuel cell dapat terus beroperasi selama ada suplai bahan bakar H2O2, etanol, metanol. Berbeda dengan baterai, bila bahan kimia yang menjadi sumber energi telah habis, baterai tidak akan lagi menghasilkan energi listrik karena tidak ada asupan bahan bakar yang bisa dimasukkan ke dalam baterai tersebut. Analisa SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan. Analisa internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan
strength, dan kelemahan weakness. Sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala, peluang, opportunity yang ada di masa mendatang, serta ancaman, threat, dari kemungkinan adanya pesaing dan atau calon pesaing. Kekuatan atau strength merupakan komponen biomotor yang penting dan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan otot dalam mengatasi beban selama berlangsungnya aktivitas olahraga. Secara fisiologi, kekuatan adalah kemampuan neuromuskuler untuk mengatasi ketahanan beban luar dan beban dalam. Kelemahan atau weakness. Istilah weakness atau kelemahan atau kekurangan adalah salah satu istilah yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan salah satu bagian penting dari analisa SWOT. Cara pertama dalam mengatasi weakness adalah dengan mengetahui weakness itu sendiri. Jika kita tahu kelemahan bisnis yang akan kita lakukan, tentu kita juga sudah bisa mempertimbangkan ancaman yang akan kita hadapi nantinya. Peluang atau opportunity. Peluang secara umum diartikan sebagai kesempatan. Peluang adalah metode untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Ancaman atau threat. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai membahayakan. Threat atau ancaman adalah faktor eksternal yang sifatnya negatif, dapat membahayakan bisnis Anda dan merupakan hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Perencanaan produksi rekayasa konversi energi, pembakaran, pembuatan arang atau pengarangan dengan menggunakan alat pirolisis. Pembuatan arang briket dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Proses pembakaran ini dapat digunakan barang bekas berupa drum yang didesain sedemikian rupa untuk proses pengarangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat yang pendukung dalam pembuatan arang-arang briket diantaranya A. Alat pirolisis atau drum pembakaran, B. Alat penumbuk, C. Ayakan, D. Wadah penyampuran kanji, E. Pencetak arang briket, F. Alat pengeringan. Dan pendukung pembuatan arang-arang briket diantaranya A. Tepung kanji, B. Air, C. Limbah pertanian yang berupa kulit kakao, kulit durian, kayu bakar, tempurung, limbah tandan sawit, sekam, limbah industri furnitur. Full cell dalam bahasa Indonesia disebut A. Sel bahan baku, B. Sel bahan bakar, C. Sel baku hantam, D. Sel makhluk hidup, E. Sel tumbuhan. Nomor 2. Suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan disebut A. Analisa WOTS, B. Analisa TOWS, C. Analisa SWOT, D. Analisa TOS, E. Analisa WTOS. 3. Analisa yang menitik beratkan pada aspek kekuatan dan kelemahan adalah A. Internal, B. Eksternal, C. Informal, D. Produktif, E. Terbuka. Analisa untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala, peluang yang ada di masa mendatang serta ancaman dari adanya pesaing, yaitu A. Internal, B. Eksternal, C. Produktif, D. Informal, E. Terbuka. Nama lain weakness adalah A. Kekuatan, B. Peluang, C. Ancaman, D. Ketakutan, E. Kelemahan. 6. Nama lain strength adalah A. Kekuatan, B. Ancaman, C. Ketakutan, D. Kelemahan, E. Peluang. 7. Opportunity disebut juga dengan A. Kekuatan, B. Ancaman, C. Peluang, D. Kelemahan, E. Kesejahteraan.
8. Apa itu threat? A. Ancaman, B. Kekuatan, C. Kelemahan, D. Peluang, E. Kedamaian. 9. Energi listrik yang dihasilkan dari upaya konversi energi dapat dimanfaatkan sebagai berikut kecuali A. Penerangan, B. Kegiatan produksi, C. Industri kecil, D. Bahan make up, E. Kegiatan edukasi. 10. Fuel cell akan terus beroperasi selama ada suplai A. H2O2 etanol metanol, B. HBr, C. CO2, D. HCl, E. gas LP6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam tutur dan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.